Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holilatul Umama dengan NIM 212101010078. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjabarkan tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu fikih, apa itu ilmu tauhid, dan juga apa itu ilmu tasawuf. Secara etimologi, fikih berasal dari kata fakiyah yafqahu fikon yang berarti mengerti, paham akan sesuatu. Orang yang ahli dalam ilmu fikih itu disebut dengan faqih yang jamaknya adalah fuqaha. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan seseorang yang diambil dari dalil-dalil yang jelas yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah mengetahui apa itu tentang fikih, selanjutnya yaitu ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Tauhid dalam bahasa artinya menjadikan sesuatu esa. Yang dimaksud di sini adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Sedangkan cara istilah ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas segala kepercayaan-kepercayaan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan dan diambil dari hukum-hukum di dalam Islam, termasuk hukum mempercayai atau mempercayakan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dari definisi tadi dapat didefinisikan bahwa ilmu tauhid adalah sumber semua ilmu-ilmu keislaman sekaligus yang terpenting dan paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembah Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ajaran pertama yang disampaikan oleh Rasulullah setelah fungsinya sebagai utusannya adalah ajaran tauhid yang mengesahkan Tuhan. Ilmu fikih yang sangat erat hubungannya dengan ilmu tauhid karena sumber fikih yang pokok adalah Al-Quran. Dan selain sumber hukum yang pertama dan paling utama, keimanan bahwa Al-Quran diturunkan Allah SWT dengan perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Di sini ilmu fikih sudah memerlukan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah sebagai wahyu Allah SWT, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari kiamat, dan keimanan kepada qada dan qadar. Selanjutnya, oleh karena tujuan akhir ilmu fikih untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, maka sudah pasti harus yakin akan adanya hari akhirat dan pembalasan segala amal perbuatan manusia. Seperti yang kita ketahui, aspek hukum dari perbuatan manusia ini menjadi objek pembahasan ilmu fikih. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan ini dibahas di dalam ilmu tauhid. Singkatnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid seperti hubungan antara bangunan dan fondasinya. Ilmu tauhid merupakan fondasi yang kokoh, sedangkan bangunan yang berdiri tegak dengan menggahnya di atas fondasi yang kokoh dan kuat itulah ilmu fikih. Selanjutnya mengenai ilmu tasawuf. Tasawuf adalah perwujudan dari ihsan dalam syariat. Tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Biasanya pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari thaharah, kemudian persoalan-persoalan kefikihan lainnya. Namun pembahasan ilmu fikih tentang thaharah atau yang lainnya secara tidak langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohaniyahnya. Persoalannya sekarang, disiplin ilmu apakah yang dapat menyempurnakan ilmu fikih dalam persoalan-persoalan tersebut? Ilmu tasawuf tampaknya merupakan jawaban yang paling tepat karena ilmu ini berhasil memberikan corak batin terhadap ilmu fikih. Corak batin yang dimaksud adalah ikhlas dan khusyuk. Bahkan ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih.
Akhirnya, pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaninya. Tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti ia terjadi kesalahan dan penyimpangan. Maksudnya, boleh jadi seorang sufi berjalan tanpa fikih atau menjauhi fikih, atau seorang ahli fikih harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara pengamalannya. Seorang sufi harus pun mengetahui aturan-aturan hukum dan sekaligus mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Khairiyah, NIM 212101010054. Saya di sini akan menjelaskan hubungan ilmu fikih dengan ilmu usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah. Yang pertama, hubungan ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kedudukan usul fikih yakni sebagai dasar fikih Islam. Dengan kata lain, usul fikih lebih dulu ada daripada fikih. Dan fikih merupakan produk dari usul fiqh. Peran usul fikih adalah menciptakan hukum dan dalil-dalil yang terinci dan kuat. Tanpa adanya pembahasan mengenai usul fikih, maka fikih tidak dapat diciptakan. Karena pada dasarnya, usul fikih harus dipahami terlebih dahulu. Dengan demikian, keduanya saling berhubungan. Fikih sangat bergantung pada usul fikih, sedangkan usul fikih dapat melihat keputusan lama yang ada di dalam fikih. Selanjutnya, hubungan ilmu fikih dengan qawaid al-fiqhiyah. Hubungan qawaid al-fiqhiyah sebagai kunci berfikir dalam ilmu fikih. Dengan adanya ilmu qawaid al-fiqhiyah, maka akan cepat terselesaikan semua permasalahan hukum baru yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan masyarakat, maka akan semakin banyak tumbuh persoalan baru. Maka dari itu diperlukan kunci berfikir guna memecahkan persoalan masyarakat agar tidak menjadi berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Dengan demikian, qawaid al-fiqhiyah sangat berhubungan dengan fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fikih ke arah pemecahan problema hukum di masyarakat. Saya Ismita Wulandari, NIM T 2019-1171. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fikih dengan fikih muqaran dan falsafah hukum. Fikih muqaran merupakan cabang ilmu fikih yang dicetuskan oleh salah seorang Syekh al-Asyar, yaitu Syekh al-Marohi. Fikih muqaran adalah nama suatu disiplin ilmu yang merupakan rangkuman dari dua kata, yaitu fikih dan muqaran. Fikih merupakan ilmu yang memahami hukum-hukum syarak praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muqaran menurut Profesor Muslim Ibrahim, artinya yaitu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah dalam ilmu fikih, mengumpulkan, meneliti, mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa fikih muqaran adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil terkuat yang sesuai dengan syariat Islam guna memecahkan masalah yang terdapat dalam fikih. Seringkali dalam ilmu fikih terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dan ahli fikih. Hal itu dipicu karena adanya kepercayaan bahwa realitas hanya satu. Menurut Mustafa Syahid Alkin, perbedaan pendapat dalam ilmu fikih disebabkan oleh 8 sebab. Yang pertama yaitu perbedaan qiraah pada ayat. Yang kedua, tidak menemukan hadis. Yang ketiga, yang ketiga yaitu ragu tentang kekuatan hadis. Yang keempat, berbeda dalam memahami nas dan tafsirnya. Yang kelima, homonim atau istirok pada lafadz.
Yang keenam, adanya pertentangan dalil. Yang ketujuh, tidak ditemukan nas pada suatu masalah. Yang kedelapan, perbedaan dalam kaidah usuliyah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam ilmu fikih terdapat hubungan antara fikih muqaron yang sangat kuat. Hal itu disebabkan karena pada fikih muqaron digunakan oleh para ulama dan ahli fikih untuk mengumpulkan dalil-dalil yang paling kuat guna untuk memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam ilmu fikih, sehingga erat hubungannya antara keduanya. Seperti yang kita ketahui, dalam ilmu fikih selalu terdapat perdebatan dalam menentukan hukum-hukum fikih. Kemudian pengertian dari filsafat hukum atau falsafah hukum. Secara umum, filsafat yaitu merupakan ilmu yang membahas segala hal dan permasalahan secara kritis, mendalam, dan menyeluruh. Kegiatan berpikir dalam filsafat pun bukan hanya sekedar berpikir, namun seorang filsuf akan benar-benar berpikir secara logis, luas, terstruktur, serta tidak hanya melihat dari satu teori atau sudut pandang saja, melainkan berpikir melalui berbagai macam kemungkinan dan berbagai sudut pandang. Ilmu fikih berkaitan erat dengan falsafah hukum, khususnya falsafah hukum Islam, yaitu satu falsafah tentang syariah Islam yang membuahkan pengertian, pengenalan, pengetahuan, dan penghayatan terhadap makna, kegunaan, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan syariah untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga menggerakkannya untuk melaksanakan syariah sebagai dasar di dalam kebijakan hidup. Falsafah hukum Islam juga merupakan hakikat dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya, ataupun falsafah yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan demikian, seseorang yang mempelajari ilmu fikih bersama dengan mempelajari filsafat hukum Islam akan semakin memahami di mana letak ketinggian dan keindahan ajaran Islam, sehingga menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada sumber tertinggi hukum, yaitu Allah, kepada sesama manusia, kepada alam dan lingkungannya di mana ia hidup. Dengan memahami usul fikih, kaidah-kaidah fikih, dan hukum syariah, sesungguhnya kita sudah mulai memasuki sebagai filsafat hukum Islam. Saya Muhammad Lutfi Arifin dengan NIM T 2019-1169. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu fikih dengan ilmu sejarah dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu metodologi penelitian. Ilmu sejarah yang biasa membicarakan tentang ruang, waktu, dan peristiwa. Ilmu sejarah atau torik memiliki 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk mengetahui corak karakteristik maupun ilmu fikih di masa klasik, masa kini, dan masa yang akan datang dapat dikaji dan ditelusuri dari ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam yang biasa dikenal dengan Torik al-Tashrik. Perputaran masa atau zaman memberikan data dan fakta. Data dan fakta ini dilatar belakangi serta ditelusuri kandungan dan maknanya, lalu dipahami informasi, substansi, esensi, sehingga dapat ditemukan pesan dan hikmah tentang syariah dalam fikih. Penerapan ajaran ilmu fikih akan berubah seusai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi, dengan tetap memperhatikan metodologi ilmu fikih, yaitu usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dari Torik al-Tashrik kita dapat mengetahui mengenai pasang surutnya ilmu fikih dan bagaimana penerapannya di berbagai daerah di dunia Islam. Singkat, hubungan ilmu fikih dengan ilmu sejarah.
ibarat bangunan dan bayangannya. Bayangan tersebut selalu mengikuti bangunannya. Dalam melakukan penelitian, kita perlu mengikuti aturan dan kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan penalaran manusia. Sedangkan empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dengan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Adapun sistematis yaitu berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya, data yang variabel belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Untuk memperoleh data yang valid, variabel, dan objektif dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan variabel. Maksudnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif, mewakili populasi yang diteliti. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang valid dan variabel, peneliti harus menjadi human instrumen yang baik, mengumpulkan data secara regulasi dari berbagai sumber yang telah didapat dan melakukan pengujian keabsahan data. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.